Shalom. Pagi ini saya mau menyampaikan pesan Taman Getsemane. Pagi-pagi, kira-kira dini hari tadi pagi, para serdadu Romawi masuk Taman Getsemane untuk menangkap Yesus. Yesus sedang berdoa dengan murid-murid di Taman Getsemane. Dia sudah tahu persis bahwa para musuh yang menghendaki dia disalib segera akan datang. Dia sudah tahu betul. Maka Yesus memilih mengajak murid-muridnya pergi ke Taman Getsemane. Di sana beliau berdoa. Keempat kitab Injil menulis kesaksian itu. Saya baca 2 ayat tentangnya. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemane. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Yohanes 18 ayat 1. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, doanya mengatakan semuanya itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Dan ia masuk ke taman itu bersama murid-muridnya. Judas yang mengkhianati Yesus juga tahu tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Di Taman Getsemane, Judas datang. Judas tahu tempat itu. Taman Getsemane adalah tempat yang biasa dipakai Yesus berkumpul dengan murid-muridnya. Itu adalah tempat doa. Itu adalah tempat mereka berlutut di hadirat Tuhan. Taman Getsemane menjadi saksi bisu dari penangkapan Tuhan Yesus. Saya digerakkan Tuhan untuk menjelaskan seruan Taman Getsemane kepada kita sekarang. Yang pertama, Taman Getsemane mengingatkan kita bahwa Yesus adalah pendoa ulung. Yesus pendoa ulung dan orang yang suka berdoa. Di dalam masa kemanusiaannya, saya percaya soal-soal lain kita sangat yakin. Tapi pagi ini Tuhan mau berpesan. Ada satu contoh yang sangat penting untuk kita teladani di peristiwa penyaliban, peristiwa di sekitar Paskah. Yang pertama, Yesus adalah pendoa ulung dan yang suka berdoa. Tuhan menginginkan semua kita menjadi pendoa ulung. Menjadi orang-orang yang suka berdoa.
Doa dapat melakukan apa saja yang bisa dilakukan Tuhan. Doalah yang menarik tangan Tuhan turun ke bumi, lalu meletakkannya di atas kepala kita. Doa yang bisa menarik surga turun dan membawa semua yang kita pohonkan, yang kita butuhkan. Doa akan mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Berdoalah. Itu kehendak Tuhan. Lukas 22. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata, maksudnya di taman Getsemane, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelemparan batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus pendoa ulung. Dia suka berdoa dan dia sungguh-sungguh berdoa sampai pelutnya berubah menjadi tetesan darah. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Mengapa kamu tidur? Jemaat Bukit Sion, bangunlah, waktunya tidak untuk tidur sekarang. Ini akhir zaman, bangunlah, ini waktunya untuk bangun. Kebiasaan lama jangan pertahankan. Kebiasaan lama harus ditinggalkan. Bangunlah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dalam kemanusiaannya, Yesus mencontohkan cara hidup terbaik adalah suka berdoa. Dengar, dalam masa kemanusiaannya, waktu dia di dunia mengambil rupa seorang hamba, Yesus mempertontonkan, Yesus mengatakan, Yesus menghidupi cara terbaik untuk hidup di dalam dunia adalah suka berdoa. Markus 1:35. Pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lukas 6:12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kristus suka berdoa. Kristus berdoa di bukit, berdoa di tempat yang sunyi, karena ia tahu cara hidup terbaik di dalam dunia adalah berdoa. Yesus bisa meminta pasukan menghadapi situasi taman Getsemane. Nanti saya baca ayatnya. Tapi Yesus memilih
berdoa. Yohanes 11:42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri ini di sekelilingku, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Yesus berdoa. Yesus berkata, Tuhan, engkau selalu dengarkan aku. Dia tahu doa cara hidup yang terbaik. Yang kedua, saat ancaman kematian pun yang datang, Yesus memilih berdoa. Matius 26 ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Sesungguhnya Yesus dapat meminta bantuan kepada Bapa untuk menghadapi serdadu-serdadu Romawi. Tetapi dalam Alkitab kita melihat pilihan Yesus adalah berdoa. Dalam situasi yang sulit, dia sudah tahu tentara-tentara sudah pasti datang. Judas Iskariot sudah berkhianat. Tapi dia tidak minta malaikat untuk turun lindungi dia. Ia berdoa meminta Tuhan. Dia berkata demikian di Matius 26 ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Dia berkata kepada serdadu-serdadu, kenapa kalian datang menangkap aku seperti seorang penjahat? Aku bisa berdoa, minta Tuhan kirim aku pasukan. Tapi supaya genaplah firman, dia menyerahkan dirinya ditangkap oleh para serdadu. Supaya kita diselamatkan. Supaya dosa kita dibawa naik ke atas kayu salib. Dosa itu sudah dipakukan di kayu salib. Yesus ditangkap. Lalu dibawa kepada Kayafas. Lalu dibawa kepada Pilatus. Persis jam 9 seperti ini. Yesus disalibkan. Yesus adalah pendoa ulung. Yesus adalah orang yang suka berdoa. Dia juga berkata bahwa pertahanan terbaik untuk tidak jatuh dalam pencobaan adalah berdoa. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur dan berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Daging roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berdoa adalah cara terbaik untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan. Bukankah pencobaan yang membuat kita kalut? Bukankah pencobaan
yang membuat kita capek. Supaya tidak jatuh dalam pencobaan, berdoalah. Berdoalah anak muda supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Berdoalah. Berdoa dan terus berdoa dan terus berdoa. Yesus berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Seharusnya setiap orang Kristen mutlak berdoa 1 jam minimal setiap hari. Maka perjalanan hidup kita akan lebih baik. Perjalanan hidup kita akan baik-baik saja. Relakan waktumu, relakan tenagamu, hasratmu, keinginanmu. Berdoa 1 jam saja dalam sehari. Hidup akan lebih baik, perlindungan lebih baik, sejahtera lebih baik. Apa yang kita harap akan lebih mudah kita dapatkan. Yesus mengajarkan juga pola doa yang baik. Yesus berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Pola yang kedua, Yesus mengulang-ulang doanya. Yesus mengulang sampai 3 kali. Yesus mengulang doanya dan melakukannya 3 kali. Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya berdoa. Katanya, ya Tuhan, ya Bapakku, jikalau cawan ini, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali bila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Doa dapat diulang-ulang. Alkitab memberi kesaksian. Daniel mempraktekkan doa yang diulang. Daud mempraktekkan yang diulang. Saya tidak tahu apa yang Tuhan sedang mau hari ini bagi kita. Pesannya adalah berdoalah. Pesan hari ini adalah Kristus mau supaya kita teladani doa Tuhan Yesus. Dia mati bagi kita. Tentu kita juga mati bagi dia. Mati terhadap dosa. Tetapi yang lebih diinginkan Kristus pagi ini adalah jadilah seorang yang unggul dalam doa. Harus unggul dalam doa supaya hidup lebih baik. Supaya hidup lebih baik. Supaya iman lebih baik. Supaya kesetiaan lebih baik. Hanya dengan doa kita bisa tarik tangan Tuhan. Hanya dengan doa kita bisa tarik perhatian Tuhan. Hanya dengan doa kita akan diberi. Hanya dengan doa kita mendapat. Hanya dengan doa pintu dibukakan kepada kita. Doa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Doa menjadikan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Berdoa itu maunya Tuhan.
kehendak Tuhan, kita harus pergi ke kamar, tutup pintu, dan berdoa. Dunia hampir binasa. Yesus hampir datang. Saudara-saudara, saya berterima kasih buat kehadiran kita pagi ini. Tetapkanlah di hatimu pagi ini bahwa engkau akan terus setia beribadah kepada Tuhan. Tidak ada lagi waktu seperti masa lalu. Kita kadang-kadang menunda. Yesus menanti kita untuk selalu datang kepadanya. Berkat Jumat Agung turun atasmu. Berdoalah, maka Tuhan akan memberkatimu. Amin.